Pengambilan paksa jenazah COVID-19 dari rumah sakit kembali terjadi. Di Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu, keluarga pasien mengambil paksa jenazah dan membawanya pulang menggunakan motor. Pemirsa, video amatir ini sengaja diambil keluarga pasien yang meninggal dunia di RSUD Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu akibat terpapar COVID-19. Dari rekaman, jenazah dibawa keluar pihak keluarga. Tidak hanya itu, jenazah bahkan dibawa pulang ke rumah duka dengan menggunakan motor. Dari keterangan video yang beredar, jenazah seorang wanita diambil paksa karena keluarga menolak jenazah dimakamkan sesuai protokol kesehatan. Pihak RSUD menolak mengantar jenazah bila dilakukan tanpa prosedur COVID-19. Wakil Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya divonis membersihkan fasilitas umum karena melanggar protokol kesehatan. Namun hingga kini belum jelas sudah atau belum Ardhito menjalani sanksi sosial. Inilah video ketika Wakil Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya bernyanyi dan berjoget di sebuah resepsi di Kecamatan Wai, Pengebuan, Lampung 20 Juni lalu tanpa menerapkan protokol kesehatan. Ardhito lantas dinyatakan bersalah dalam sidang cepat yang dilangsungkan di PN Gunung Sugih 30 Juli lalu. Ardhito divonis hakim kerja sosial berupa membersihkan fasilitas umum selama 90 menit dan memakai atribut bertuliskan pelanggar protokol kesehatan COVID-19. Ardhito juga dibebankan membayar biaya perkara Rp2.000. Walau sudah divonis, hingga kini belum diketahui apakah Ardhito sudah menjalani sanksi sosialnya atau belum. Sementara Dinas Kesehatan Lampung mencatat status zona merah di Provinsi Lampung saat ini berjumlah 13 wilayah, dengan salah satu diantaranya adalah Lampung Tengah, sehingga warga diimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menangkap 26 penumpang kapal Pelni yang kedapatan menggunakan sertifikat vaksin palsu. Penangkapan para penumpang ini merupakan hasil pengembangan tertangkapnya 3 pelaku pembuat dokumen kesehatan palsu. Bukannya tiba di pelabuhan tujuan, yaitu Pelabuhan Sorong, Papua Barat, untuk merantau. Ke-26 penumpang kapal Pelni asal Bau-Bau, Sulawesi Selatan malah harus berurusan dengan polisi karena menggunakan dokumen kesehatan perjalanan palsu. Mereka dikembalikan ke pelabuhan asal kota Bau-Bau, Sulawesi Selatan karena kedapatan menggunakan sertifikat vaksin palsu dan surat keterangan rapid antigen palsu. 23 penumpang yang tertangkap diperiksa secara intensif, sementara 3 lainnya menjalani perawatan karena positif COVID-19 setelah dites swab antigen. Mereka kita undang ke Polres Bau-Bau untuk dimintai keterangan, klarifikasi terkait informasi-informasi terkait penggunaan dokumen palsu yang kemarin mereka gunakan sebagai dokumen perjalanan menuju ke Sorong. Selesai pemeriksaan nanti mungkin keterangan nanti mereka bisa kita kembalikan pada keluarganya. Ya, kita akan menggali lebih dalam mungkin modus-modusnya dan siapa saja yang mungkin bisa kita urai ya, terlibat dalam kasus tersebut. Sebelumnya, polisi menangkap 3 pemalsu dokumen kesehatan untuk keperluan perjalanan dari Pelabuhan Murhum Bau-Bau. Salah satu tersangka adalah petugas kantor Pelabuhan Bau-Bau. Para pelaku mendapatkan keuntungan sekitar 11 juta rupiah dari membuat dokumen kesehatan untuk perjalanan palsu. Hingga saat ini, polisi masih mendalami apakah ada pihak lain yang terlibat dalam penerbitan surat dokumen perjalanan palsu ini. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Polres Pangkal Pinang merazia tempat hiburan malam yang nekat buka hingga dini hari di tengah pemberlakuan PPKM. Sejumlah pengunjung dan wanita penghibur turut diamankan ke Mapolres Pangkal Pinang. Tim gabungan Polres Pangkal Pinang merazia sejumlah tempat hiburan malam di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Hasilnya, petugas masih menemukan tempat hiburan malam yang nekat beroperasi hingga dini hari. Padahal aturan PPKM melarang tempat hiburan untuk beroperasi.
Seluruh barang bawaan dan identitas pengunjung diperiksa, namun petugas tidak menemukan barang yang mencurigakan. 12 orang diamankan dalam razia ini, termasuk diantaranya pihak pengelola, wanita penghibur, dan pengunjung. Masih banyak tempat hiburan atau THM yang masih buka, padahal dalam kebijakan pemerintah yang diatur dalam Imendagri maupun SK Gubernur sudah jelas untuk kriteria level 4 dan level 3 semua THM harus tutup atau wajib tutup. Saat ini Kota Pangkal Pinang masih memberlakukan PPKM level 3. Kota ini merupakan salah satu daerah penyumbang kasus COVID-19 tertinggi di Provinsi Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Sebuah sekolah Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Cipayung, Jakarta Timur disegel. Petugas terpaksa menutup sekolah lantaran menggelar kegiatan tatap muka di PPKM level 4. Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini di Cipayung, Jakarta disegel petugas lantaran menggelar pembelajaran tatap muka di masa PPKM level 4. Lurah bersama Satpol PP menemui pihak Yayasan PAUD untuk memastikan alasan kegiatan tatap muka sekolah sekaligus menyosialisasikan aturan PPKM. Sudah melakukan penutupan, ya, sebelumnya kita memberikan arahan kepada yang bersangkutan untuk mentaati peraturan-peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Karena masa pandemi ini belum berakhir. Sebelumnya pihak yayasan kembali menggelar sekolah tatap muka karena desakan orang tua murid. Akibatnya, kini sekolah disegel hingga 9 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Aryo Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, nomor induk kependudukan oleh warga negara asing, seorang warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tidak bisa divaksin. Selengkapnya usai jeda berikut.